Jadi kalau melayani Jadi itu, kalau secara pastoral nih, kan suka ada yang saya di belakang aja, karena gembala domba itu kan biasanya kadang-kadang di belakang katanya, kadang-kadang di depan. Nah, menurut secara pastoral gitu, secara pengembalaan nih Pak Pendeta, pelayanan pastoral itu apakah ada di depan atau memang harus di belakang gitu? Maksudnya depan layar atau di belakang layar? kalau pastoral tidak bisa dikondisikan dalam satu bagian ya. Pastoralnya tidak bisa karena kan holistik pastoral ini, Ya. menyeluruh. Jadi Hmm, mungkin saja dia berada di depan, mungkin ya. aja dia berada di tengah-tengah, mungkin aja Hmm, dia berada di belakang iya iya. gitu. Jadi kalau misalkan pastoral ini memang tidak bisa di ini. Tapi dalam dalam konsep tadi antara melayani dan dilayani, memang pastoral ini akan berjalan ketika memposisikan diri sebagai pelayan yang melayani, bukan pelayan yang dilayani. Iya 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 iya. Kan nggak mungkin domba Kalau ngelayanin misalkan memang gembalanya ya. Yang ada itu gembala ya melayani domba-dombanya. ajaib itu namanya. Dombanya datang nih gembala makan gitu kan nggak mungkin. Ajaib itu namanya. Nah itu jadi dalam artian gini, pastoral secara holistik tidak bisa ditempatkan di mana, di mana, di mana. Tetapi pelayanan di dalam pastoral memang penting, Iya karena iya. tanpa pelayanan dilakukan, tanpa jiwa melayani ada, maka pastoral tidak akan bisa berjalan. Oh iya. Itu yang pasti yang terjadi dalam dalam kehidupan kalau kita hubungkan dengan pastoral tadi, Iya antara pelayanan dan pastoral. iya. Ya bagaimana pastoral ya? Bagaimana pastoral bisa berjalan kalau kita tidak mau melayani, kita maunya dilayani. Iya. Betul betul betul. Karena memang ya itulah, banyak pertanyaan kan jadinya, tentang pelayanan ini gitu. Pelayanan itu melayani atau dilayani? Konsep konsep awalnya ya itulah, kita melayani Tuhan. Konsep Ya, awalnya. melayani Ya, Tuhan. karena tadi dikatakan melayani Tuhan, melayani adalah wujud dari kasih Allah yang kepada sesama manusia. Nah, ini terjadi karena terlebih dahulu Tuhan itu melayani kita. Oh iya betul. Dengan Yesus datang ke dunia mengambil rupa hamba dan menyerahkan nyawanya untuk mengganti kita, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Nah, setelah itu karena kita sudah diselamatkan dari penghukuman, kita pun dipanggil untuk melakukan pelayanan. Iya iya. Dipanggil untuk melakukan pelayanan, bukan dipanggil untuk dilayani, karena kita sudah lebih dulu dilayani Tuhan. Iya. Betul betul. Kalau misalkan kita belum dilayani Tuhan, ya kita bisa ngomong loh, aku juga belum dilayani gitu. Tapi kita lebih dulu dilayani Tuhan, sehingga kita juga memiliki kewajiban meneladani apa yang telah Tuhan lakukan, yaitu melayani Tuhan dan sesama manusia. Betul betul. Ya. Ya, itu kan luas sesama manusia. Yang cukup kecil lah melayani Tuhan dan jemaatnya. Iya. Betul sekali. Itu juga menunjukkan bahwa gereja ini tidak eksklusif, melainkan inklusif gitu. Jadi gereja ini tidak tertutup. Gitu. Tertutup hanya dibatasi oleh dinding-dinding gereja saja. Iya. Tapi balik lagi ke pengantar tadi di awal bahwa kita ini adalah gereja. Ya, gereja yang memiliki tugas dan panggilan untuk melayani, bersekutu dan bersaksi. Iya. Nah itu jadi hal itu juga harus didasarkan pada yang tadi saya katakan, teladan dari Tuhan Yesus. Ya. Iya. Tuhan telah memperlihatkan contoh pelayanannya sebagai seorang hamba. Ya. Dia
dia menanggalkan segala sesuatunya, dia mengambil rupa hamba dan melayani. Iya. Pada malam menjelang dia diserahkan, dia membasuh kaki para murid. Oh iya, betul. Dia membasuh kaki para murid. Dia mengambil rupa hamba yang paling rendah. Dia membasuh kaki para murid. Iya. Nah, Tuhan aja sudah melakukan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama dengan apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Tuhan sudah mengambil rupa hamba untuk melayani. Maka kita pun sebagai orang-orang percaya meneladani apa yang dilakukan. Kita juga harus melayani. Iya. Meskipun dalam prakteknya ya sulit juga gitu kan. Iya sih. Yang tadi saya bilang kan, sulit juga karena apa? Karena kita mau memposisikan diri menjadi pelayan, tetapi begitu dalam praksisnya kita malah kita yang dilayani. Iya. Gitu ya. Susah dihindari kadang-kadang. Silahkan Pak Pendeta, di sini duduknya Pak Pendeta. Nah, gitu. Saya ada cerita gini, ketika suatu saat saya pergi ke satu daerah untuk pentahbisan dari rekan pendeta saya. Ya, pergi. Nah, kemudian setelah itu saya bebas saja main karena ternyata di sana tidak tahu bahwa saya ini pendeta gitu. Saya bebas aja mau kecicilan kemana ya, istilahnya mau jalan kemana, mau main kemana, tanpa ini gitu. Nah, begitu malamnya baru teman saya yang mereka ketahui sebagai pendeta. Saya kan berdua ke sana. Iya. Loh, jadi bapak ini pendeta? Iya. Nah, begitu mereka nggak tahu saya pendeta. Ya mungkin saya juga nggak ada tongkrongan pendeta ya. Nah, terus sudah gitu, keesokan harinya pas acara pentahbisan itu, saya kan sudah siap toh, sudah rapi gitu kan, ya rapi lah gitu. Meskipun ini juga nggak bisa disetrika ya tetap rapi gitu ya. Jadi gitu. Salah untuk rapi, kita menghormati diri kita sendiri dan acara tersebut kan. Iya. Ya kalau saya datang pakai pakaian compang-camping mungkin saya nggak boleh masuk gitu kan. Iyalah. Itu. Nah, itulah identitas ya. Iya. Identitas yang terbungkus dengan cover seperti itu ya. Iya. Ya, cover seperti itu. Jadi casingnya dulu yang dilihat bukan dalamnya gitu kan. Nah, akhirnya saya masuk. Saya bilang, loh Pak, sebelah sana katanya. Saya diarahkan untuk masuk ke ruang ibadah. Oh iya. Bukan ruang persiapan gitu kan. Iya. Nah, sementara kalau teman saya langsung, Pak silahkan ke sana ke ruang ini. Ini loh dua orang bareng gitu ya. Saya sudah bawa ransel gitu ya. Di atas saya ada toga dan perlengkapan untuk ikut peribadahan, untuk ikut pentahbisan. Nah, saya diarahkan ke sana. Saya cuma senyum. Oh iya, sebentar. Saya mau ke sana. Iya. Saya bilang, saya mau ke sana. Ya. Akhirnya kami masuk. Ya teman-teman ya salaman, saling menyapa dan bercanda lah kami. Nah, setelah itu orang tersebut ini ternyata dia kayak pemandu acara gitu. Jadi dia masuk lagi. Silakan semuanya berganti pakaian, pakai toga dan stola. Kita akan mulai dalam persiapan. Saya ketawa-ketawa saja gitu. Dia tuh ngelirik saya gitu. Saya santai aja, saya nggak ada ini. Akhirnya ya, saya buka ransel saya keluarin toga, saya pasang masuk. Apa dia bilang? Oh, pendeta toh. Berarti mungkin dipikir saya ini penyamun ya. Kemudian ada satu cerita lagi. Saya akan menghadiri ibadah emeritasi ya. Akhir masa kerja terstruktur. Nah, jadi karena memang mereka sudah tahu saya pendeta, ya begitu saya masuk saya mau ke ruang ibadah kan, saya dengan istri saya dengan anak saya kan. Itu tadinya maksudnya ngantar anak istri dulu masuk ke ini ke ruang ibadah, nanti saya masuk ke ruang persiapan. Begitu saya pas mau masuk ke ruang itu langsung dipalang, dihadang sama mereka. Pak
Pendeta sebelah sana. Oh iya, nanti saya ngantar istri saya dulu, saya bilang itu. Oh iya Pak, silakan Pak, tapi nanti langsung ke sebelah sana. Nah itu, gitu. Jadi dalam artian kadang apa ya, jabatan pendeta ini kadang bisa menjadi batu sandungan bagi kita, kadang juga bisa menjadi ya keuntungan bagi kita. Iya. Tergantung ketika kita memahaminya itu seperti apa. Kalau saya memahami jabatan pendeta adalah tugas yang harus dilakukan di dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa terlebih dahulu Tuhan sudah melayani kita. Tuhan sudah melayani saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya, sehingga saya harus meneladani melakukan pelayanan. Pelayanan terhadap Tuhan dan juga jemaatnya. Betul. Nah itu ya. Makanya kadang-kadang kayak gini loh. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir justru lebih enak jadi jemaat biasa. Iya. Betul. Lebih enak jadi jemaat biasa. Karena apa? Jadi jemaat biasa ini kita ngopi dulu gitu kan. Setuju. Ya mau nongkrong di mana saja, mau ngopi di mana saja ya santai toh. Kalau jadi jemaat biasa. Iya. Jadi pendeta. Kita nggak bebas nongkrong di mana-mana, omongan pun harus dijaga. Iya. Ya. Iya. Aduh. Saya ngomong goblok aja gitu. Aduh. Dikit. Wah, jadi diprotes. Iya. Begitulah kita sebagai sosok yang mungkin dijadikan panutan oleh jemaatnya. Nah, jadi sekali lagi kita memang harus betul-betul memposisikan hati kita dan memprioritaskan tujuan pelayanan kita untuk memuliakan Tuhan dengan tidak mengembel-embeli dengan penampilan atau juga dengan upah, karena upah kita besar di surga itu betul-betul akan terjadi. Ya, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan closing statement saya satu, bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Iya. Tapi setiap orang percaya punya cara tersendiri atau cara masing-masing untuk melayani Tuhan dan jemaatnya, selama itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda sudah menyimak video kami. Semoga apa yang disampaikan Pendeta Bona menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua. Apa yang dimaksud dengan melayani? Dilayani. Kita mau melayani atau mau dilayani? Tadi sudah disampaikan closing statement dari Pak Pendeta Bonason Manulang. Semoga apa yang menjadi tayangan kami dalam video ini bermanfaat bagi kita semua, membangun iman kita dan menyejukkan hati kita. Bukan begitu Pak Pendeta? Yeah. Setuju. Setuju. Terima kasih Pak Pendeta Bonason dalam kesibukannya melayani, dan juga salam untuk keluarga. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Akhirnya sampai jumpa dari saya Alpetra dan juga dari Pendeta Bonason.